Terima kasih ya buat kesempatannya. Uh, ya, nampak ya apa yang saya sharekan? Kelihatan Kak, tapi kurang besar Kak. Boleh di zoom out aja Kak. Buat ya, saya sangat grogi sekarang sampai-sampai saya gimana gitu ya untuk membuat apanya pun agak linglung jadi. Apa perlu dibantu dengan tim Kak? Oke, boleh ya. Saya udah Oke. share. Mungkin ada share begitu. Ya, terima kasih sambil menunggu ya. Sebelum melanjutkan, saya mau berbagi ya tentang apa yang saya alami. Ya ini jadinya seperti kesaksian atau kisah kami lah ya, gitu kisah kami. Iya, jadi kalau bisa dibilang saya itu bukan orang yang terkenal ya, bukan juga orang yang eh, apa ya, yang menjadi contoh yang sangat baik gitu ketika dulunya gitu ya. Dan saya sendiri di-sharingkan untuk membawa kesaksian pada malam hari ini. Agak bertanya-tanya juga ya, kok bisa ya gitu saya ya di-sharingkan gitu. Tapi saya sangat bersyukur kesempatan ini untuk boleh berbagi kepada kita semua di sini gitu ya. Um, ya, sebelum mulai um, berbagi tentang apa yang kita alami, mungkin ada bagusnya saya bercerita tentang saya ya. Latar belakang pribadi saya itu ya saya itu besar dalam keluarga yang pola asuh yang sangat diabaikan oleh keluarga ya. Jadi bapak dan ibu sangat tidak memperhatikan kami waktu anak-anak ya. Memang tidak bercerai, tetapi tumbuh dalam keluarga dengan pola asuh yang sangat berantakan gitu. Kemudian saya juga punya kekecewaan yang sangat besar dengan sosok ayah saya gitu ya. Ya, sedikit sangat banyak juga itu mempengaruhi kepribadian saya dan juga tentu memandang pernikahan bagaimana ya. Begitu. Kemudian latar belakang saya juga saya kurang pendengaran ya. Sejak SMA saya itu tidak bisa mendengar dengan baik. Gak tahu sejak kelas 1 SMA tiba-tiba penghilangan saya, pendengaran saya tidak bisa mendengar dengan baik. Jadi begitulah, tapi itu tetap akhirnya saya percaya adalah cara Tuhan supaya saya bisa mengenal Tuhan ya, gitu. Jadi memang akhirnya kepribadian saya sangat sangat tidak enak gitu ya karena tidak bisa dengar, bergaul juga sangat kurang karena ketakutan tidak bisa dengar apa yang dikatakan lawan bicara. Kira-kira begitu ya. Tetapi puji Tuhan, saya mengenal Tuhan ya di pelayanan mahasiswa di tahun 2004 ya. Puji Tuhan, Tuhan memilih saya dari antara jutaan orang, boleh mengenal kasihnya, pengorbanannya, bahkan saya sangat berharga di hadapannya, menyelesaikan eh, menerima diri saya, keluarga saya apa adanya, bahkan melihat kasih Tuhan ya, itu luar biasa dan memang benar anugerah yang paling besar gitu. Ya, jadi kemudian untuk berbicara tentang eh, bagaimana saya memulai hubungan dengan calon suami sekarang ya, diawali dengan kenalan ya. Jadi bagaimana awal pertemuan kami itu, kami ketemu ketika bersama dalam uh, sebuah pelayanan. Boleh next apanya, slide-nya. Um, jadi memang waktu itu saya uh, saya berada dalam kondisi sangat apa istilahnya ya, sangat
fight gitu, sangat mengasihi Tuhan, sangat hidup dalam saat teduh yang sangat saya nikmati dengan Tuhan, bahkan pelayanan juga, dan doa-doa saya, Bible reading, bahkan untuk pelayanan apa ya yang bisa saya kerjakan untuk Tuhan gitu. Jadi saya tidak punya bakat yang sangat luar biasa ya, mungkin banyak orang punya bakat yang luar biasa, tapi saya enggak gitu ya. Puji Tuhan saya bisa lulus di jurusan akuntansi USU ya, tapi rasanya selain itu nggak ada lagi bakat saya gitu ya. Tetapi apapun yang bisa saya rindu untuk boleh persembahkan pada Tuhan, saya rindu ya. Jadi ketika berkenal dengan suami, sungguh waktu itu adalah waktu yang saya rasakan kerohanian saya luar biasa ya gitu ya. Jadi bahkan kadang saya juga puasa sekali sebulan gitu ya, bukan membanggakannya, tetapi memang uh, di situ terlihat memang saya bandingkan ketika kita dekat dengan Tuhan, itu inner beauty yang luar biasa itu memancar luar biasa juga gitu ya. Jadi wanita itu sangat cantik ketika buah roh itu nyata dari dirinya gitu ya. Kasih, kesabaran, kelemah lembutan, itu luar biasa bahkan untuk ketika dilihat lawan jenisnya. Jadi memang itu kondisi saya ketika saya bertemu dengan calon suami saya sekarang, dan tetapi semua itu saya kerjakan bukan untuk supaya saya ketemu pacar ya, atau ketemu anak Tuhan menjadi pacarnya, bukan, tapi memang itu otomatis kerinduan yang luar biasa untuk bisa dekat dengan Tuhan dan mengalami Tuhan setiap hari gitu ya. Lalu kita pertama jumpa dengan calon suami saya waktu itu ya, itu ketika kesan pertama jumpa memang ya dia orangnya ganteng gitu ya orangnya ganteng, tapi orang ganteng juga banyak gitu kan. Tapi ada kesan yang pertama sekali yang sangat eh, sangat mengesankan waktu itu ketika kita sama-sama di mobil mendengarkan audio dari khotbah Pak Stephen Tong waktu itu tentang peran istri. Terus abang itu berkomentar tentang memang seorang istri punya peran yang luar biasa dalam keluarga gitu ya. Jadi entah bagaimana mungkin itulah apa ya kesan pertama saya melihat abang itu berbeda gitu ya, berbeda, sangat berbeda gitu, dan kesan itu enak untuk diingat ya. Kemudian kita saling kenal lagi, saling kenal lagi, saling kenal melalui pertemuan-pertemuan berikutnya ya, dan ternyata aku lebih melihat karakternya yang mengagumkan gitu ya. Gak tahu kenapa waktu itu karakter yang mengagumkannya yang terlihat tuh gitu ya, tapi aku bisa melihat kasihnya kepada Tuhan, aku bisa melihat kerinduannya kepada jiwa-jiwa, bahkan aku bisa melihat imannya, bahkan juga kemurahan hatinya gitu ya. Dan akhirnya memang itu juga mempengaruhi pertumbuhanku gitu ya. Aku belajar bagaimana beriman, bagaimana mengasihi jiwa-jiwa gitu ya. Begitu perkenalan kami, dan akhirnya kita uh, berikutnya, slide berikutnya, akhirnya memang ya ada bunga-bunga cinta yang tumbuh ya. Jadi itu memang proses ya, proses uh, akhirnya untuk pacaran itu memang ada bunga-bunga cinta yang tumbuh dulu gitu ya dari masa-masa itu. Cuman saya rindu untuk bagikan adalah kita jangan membiarkan apa ya kita jatuh cinta kepada orang yang salah gitu ya. Um, Jatuh cinta itu sebuah proses gitu. Jadi kalau kita membiarkan hati kita jatuh cinta kepada orang yang salah, itu sangat susah untuk melepaskannya gitu ya. Jadi jatuh cinta itu kan misalnya kita karena kita jalan banyak dalam waktu yang sangat lama gitu ya, atau mengerjakan aktivitas yang berbarengan gitu ya, itu kita sangat potensi untuk jatuh cinta. Jadi misalnya kalau kita dengan rela mau jalan gitu ya, eh, misalnya makan malam bersama, padahal kita tahu dia bukan anak Tuhan, atau kita mau ke tempat rekreasi pantai berdua gitu, atau banyak hal gitu yang eh,
berdua, kita tahu dia bukan anak Tuhan, tapi kita kasih apa kesempatan untuk kita jatuh cinta. Jadi jangan sampai kita biarkan ya, kita kasih uh, apa ya, kalau apa channel atau apa kepada lawan jenis gitu, bahwa terbuka gitu. Kalau kita tahu dia bukan anak Tuhan, itu eh, tanda atau yang kita kasih itu harus jelas, tidak enggak gitu ya. Jadi jangan kasih harapan atau apa, itu bisa nanti jatuh cinta akhirnya jadi gitu ya. Jadi itulah proses kita jatuh cinta itu, dari pelayanan, dari melihat karakternya yang luar biasa gitu ya. Oke, next. Kemudian kita akhirnya menguji di doa bersama ya, menguji di doa bersama. Ya, kita menguji doa itu, saya sendiri ketika menguji itu, saya melihat tanda yang luar biasa dari Tuhan ya. Jadi kalau kita baca di Alkitab ada tanda gitu, memang beneran ada tanda gitu ya. Jadi saya ketika berdoa memang jelas dituntun Tuhan bahwa saya itu harus mendengarkan dia gitu, yang akan membimbing saya gitu ya. Jadi misalnya ketika saya melawan atau tidak turut kepada yang dia katakan, maka sesuatu terjadi kepada saya. Misalnya ketika tentang pola makan misalnya mie instan atau mecin yang ada mecinnya, biasa kok makan begitu gitu ya. Tapi kemudian ketika saya coba melawan atau tidak turut gitu ya, akhirnya saya sakit gitu, sakit perut yang sebelumnya biasa-biasa aja makan begitu, tapi tiba-tiba saya sakit gitu. Jadi banyak hal ya, tanda-tanda yang dari Tuhan ya. Dan juga ketika berdoa kepada Tuhan dengan jelas, saya dituntun kamu menjadi penolong bagi dia gitu ya. Jadi kan ketika menguji bersama itu doa bersama itu sangat banyak waktu yang harus kita pakai untuk mendengarkan Tuhan, benarkah dia Tuhan gitu ya. Ya, kemudian saya juga misalnya di dalam kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, misalnya soal main game gitu ya. Saya juga dulunya suka main game gitu ya. Dan tentang pendengaran saya itu, lalu misalnya memilih jalan mana yang harus kita pilih ketika menempuh suatu jalan gitu ya, kan saya harus turut dia gitu ya. Kalau saya coba berdebat gitu ya, rupanya saya salah gitu ya. Jadi ada tanda banyak gitu ya dari Tuhan. Kemudian juga selain saat menguji dosa sama itu, kita juga sharing dengan kakak atau abang rohani ya, kakak atau abang rohani ya. Saya tanya kepada orang-orang, siapa sih dia itu, bagaimana sih dia itu ya, karena kita kenalnya baru gitu ya. Ya, saya akhirnya suami juga menanyakan saya itu bagaimana gitu ya. Lalu kita sharingkan juga dengan kakak abang rohani, bagaimana sih kak ini kalau begini, kalau begitu gitu. Terus kita dengarkan apa saran mereka. Kemudian saya juga pertumbuhan rohani, saya lihat bagaimana saya sih ketika menguji doa dengan dia, apakah saya semakin menikmati hubungan dengan Tuhan, apakah saya semakin semangat melayani Tuhan, atau kerinduan saya untuk melayani semakin menyala-nyala. Ternyata iya gitu ya, luar biasa gitu. Ketika kita berdoa sama, justru saya semakin semakin menikmati setiap pelayanan, bahkan doa-doa gitu ya. Lalu satu juga yang berikutnya, kemudian ketika doa sama itu, ketika merenungkannya, diselidiki dalam hati gitu ya, ketika berdoa, memang terasa kasih yang tumbuh itu terasa sangat bersih gitu ya. Jadi tidak ada motif gitu ya, tidak ada motif lain atau ada maunya gitu ya. Misalnya dia karena dia ganteng, atau karena dia punya uang, atau misalnya dia orang yang tenar, atau mau pamer sama kawan-kawan aku sudah mau punya pacar gitu ya. Tidak, tapi memang terasa sangat bersih ketika menyelidikinya dengan Tuhan. Tidak ada motif yang lain gitu ya. Itu kasih yang tumbuh mengalir begitu saja ya. Bahkan waktu itu seks atau apa itu belum ada waktu itu ya. Belum ada keinginan sampai seperti itu gitu ya. Atau memakai trik gitu ya. Kadang-kadang perempuan untuk mendapatkan hati laki-laki ada banyak triknya, tetapi
enggak, saya enggak mau pakai trik gitu ya, gitu. Kemudian next akhirnya setelah kita doa sama, kita akhirnya jadian gitu ya, pacaran. Jadi waktu pacaran ini kita sangat banyak menghabiskannya waktu ya, namanya pacaran ya. Ya, makan bersama, ngobrol bersama, olahraga bersama, jam doa bersama, ibadah minggu bersama gitu ya. Bahkan PA bersama juga ya, PA persiapan pernikahan. Jadi kita memang waktu itu memutuskan pacaran memang tujuannya untuk menikah gitu ya, bukan untuk apa lama-lama atau menikmati masa-masa pacaran, bukan, tetapi memang eh, supaya menikah. Jadi bahan PA kita pun ya persiapan pernikahan memang gitu ya. Jadi akhirnya eh, dengan menghabiskan waktu yang banyak gitu ya. Hampir setiap malam kami makan malam sama, memang satu kota gitu ya. Akhirnya kita sering ngobrol, sering tahu apa isi hatinya begitu ya. Kemudian kita juga pelayanan bersama ya, karena kami waktu itu ada mengenal seorang opung yang sudah sebatang kara kami layani gitu ya. Dia tidak punya siapa-siapa, di rumah sakit kami layani bersama, ke tempat anak-anak juga kami pelayanan bersama gitu ya, ke gereja yang waktu kami pelayanan bertemu, kami juga pelayanan ke sana gitu ya. Jadi pelayanan bersama itu yang kita pakai di masa pacaran. Kemudian juga banyak cerita tentang keluarga ya, gimana sih ya bapaknya, mamanya gitu ya, saudara-saudaranya, kebiasaan-kebiasaan keluarga mereka, dan akhirnya kita siapkan waktu untuk ke rumahnya gitu, ke rumahnya, ke rumahku gitu, kapan ya gitu ya, untuk lebih mengenal lagi orang tuanya gitu ya. Kemudian next, dan waktu pacaran juga yang paling banyak kita bicarakan itu adalah ada hal-hal yang penting harus kita bicarakan, yang kita bicarakan, misalnya kalau udah menikah tinggal di mana, kemudian misalnya kalau bagaimana kalau kita tidak punya anak gitu ya, siap nggak gitu ya. Lalu misalnya masalah pendengaran saya itu parah waktu itu, loh sangat nggak bisa dengar dengan baik gitu ya, siap nggak punya istri yang nggak bisa dengar dengan baik gitu ya, dipanggil nggak dengar kan nggak enak ya gitu ya. Kemudian bagaimana dengan persepuluhan dan persembahan lainnya gitu ya, itu juga sekilas kami bicarakan. Lalu kalau punya anak bagaimana menjaganya, kemudian kalau ada masalah siapa yang memutuskan gitu ya, suami atau istri gitu, kita juga sampai membicarakan ke situ. Kemudian fokus pelayanannya di mana, kan abang waktu itu pelayanan sebagai dosen juga di PDPA, kemudian saya di persekutuan alumni KMK USU gitu ya. Kita harus saya tetap di pelayanan saya, dia tetap di pelayanan dia, kayaknya nggak bagus gitu ya kalau setelah menikah begitu. Jadi di situ, sampai ke situ pun kita bicarakan nanti fokus pelayanan di mana. Kemudian juga kita bicarakan kemungkinan misalnya kalau karena abang dosen STT baptis ya, ada kemungkinan misalnya akhirnya dipanggil Tuhan untuk full ya harus baptis ulang, bagaimana kalau begitu, sampai begitu kita bicarakan ya gitu. Kemudian tentang panggilan abang yang dengan jelas didengar dari Tuhan bahwa abang ada panggilannya untuk pelayanan okultisme. Kemudian panggilan saya bagaimana sih ya, yang hal seperti itu kita bicarakan. Jadi bukan yang kita bicarakan ya ngobrol bebas sih, tapi memang mengalir begitu saja gitu ya, mengalir begitu saja. Kemudian next, ada yang saya rasakan juga sangat jelas waktu itu ya, ketika kita dekat dengan Tuhan, entah bagaimana juga kita bisa merasakan dengan sangat jelas tentang si jahat yang memanfaatkan kelemahan kita gitu ya. Dimanapun saya kan itu punya uh, masih banyak karakter, prinsip, nilai-nilai yang belum benar yang belum benar ya. Jadi itu dipakai Tuhan sedemikian, digesek gitu ya, dipanaskan situasi supaya kita tidak jadi melangkah masuk ke dalam rencana Tuhan gitu ya. Misalnya waktu itu tentang sinamot ya, sinamot. Saya waktu itu masih punya nilai duniawi bahwa nilai sinamot menentukan harga diri seorang wanita gitu ya. Ya, tapi ternyata enggak kan gitu. Tapi waktu itu kita itu membuat saya hampir enggak gitu ya, enggak mau gitu. Ya, tetapi akhirnya misalnya juga kalau uh, sifat jelek saya, ada konflik, marah, saya tinggalkan dia gitu. Itu juga hampir membuat kita putus gitu ya, hampir membuat kita putus. Tapi akhirnya ketika masa-masa seperti itu, uh, akhirnya kalau bertanya kepada Tuhan ya, Tuhan bagaimana ini ya, bertanya kepada Tuhan,
Ya akhirnya Tuhan ajarin, tunjukkan karakter kita yang ini harus tidak seperti ini gitu ya, harus direlakan kita ubahkan gitu ya. Oke, terima kasih. Kemudian akhirnya ada next. Maaf karena tadi grogi itu membuat otak saya juga nggak bisa bicara apa ya dengan lancar, jadi sangat butuh apa ya dipanaskan. Jadi saya tentang kekudusan di masa pacaran ini. Jadi perlu komitmen untuk menjaga kekudusan sewaktu pacarannya. Jadi tips waktu itu tidak boleh saling bersentuhan kalau tidak diperlukan. Kemudian kalau jalan hindari ke tempat sepi. Kalau kencan hindari ke tempat sepi. Kalaupun kencan ya ke tempat yang ramai gitu ya. Kemudian misalnya kalau jam apel malam minggu rumah lagi kosong, jangan ke rumah kunjungannya gitu ya, karena di rumah lagi nggak ada orang, bahaya gitu ya. Jadi memang komitmen seperti itu untuk kita jaga gitu ya. Kemudian juga jangan menonton atau membaca hal-hal yang merangsang untuk apa ya keinginan-keinginan yang tidak baik untuk ada gitu ya. Jadi kalau ada waktu luang pakai untuk hal yang berguna. Ini sangat penting. Keinginan untuk masuk apa merusak kekudusan itu karena apa nggak langsung begitu ya, ada dulu misalnya nonton atau apa gitu yang tidak baik gitu ya. Jadi ini sangat penting ya warningnya supaya menjaga kekudusan di masa pacaran, termasuk sudah anak Tuhan jangan merasa pede gitu. Itu juga kita apakan kita saya waktu itu misalnya ya oke, next ya karena sudah hampir habis. Next, kemudian di masa pernikahan ya, kita menikah itu tanggal 14 Februari 2013 ya. Nah, di sini memang ya memang benar ya kalau tanggal di setelah menikah ya memang pasti ada malam pertama ya. Jadi di sini setelah itulah disitulah memang dia kita boleh yang tidak boleh jadi boleh, di sini baru boleh, sebelum tak boleh gitu kan. Gitu. Okay. Terus kita juga sudah mulai saat teduh bersama, berdoa, lalu Bible reading ada mulai dari Kejadian sampai ini kita baca bersama, gantian gitu setiap malam gitu ya. Lalu kehidupan sehari-hari gitu. Kemudian next. Kemudian konflik di masa awal pernikahan itu ada ya. Ya, jadi ini misalnya pengelolaan keuangan gitu ya. Pengelolaan keuangan. Jadi waktu itu ya saya sering ya waktu itu gimana sih kita mengelola keuangan ini gitu ya. Kadang-kadang suami suka belanja banyak gitu ya, kami suka belanja gitu ya. Akhirnya kita bagaimana kita mengelola keuangan ini, akhirnya kita bicarakan kita harus komit untuk persepuluhan, lalu persembahan yang lainnya. Dan ada banyak perbedaan hal kecil. Sebenarnya saya udah nyiapkan cerita-cerita, tapi waktu ini membuat tidak sempat untuk menceritakannya. Tapi pada intinya setiap konflik itu untuk memperindah karakter saya, karakter dia gitu ya, membentuk karakter keluarga kami lagi, lalu menyiapkan kita masuk ke dalam rencana Tuhan yang luar biasa. Jadi harus ada yang dibersihkan dari kita. Begitu ya, next. Lalu surprise, tuh kan setelah menikah itu saya hamil, 1 bulan pernikahan saya hamil, itu luar biasa lagi nih. Luar biasa, rasanya terkejut banget gitu ya, terkejut banget. Tapi puji Tuhan dikasih anugerah Tuhan untuk hamil. Dan ketika hamil itu saya ngidemnya, jadi karena sedemikian nggak bisa makan, nggak bisa ini, akhirnya saya nggak bisa ngerjain apa-apa. Tapi kemudian saat itu terlihat suami yang menghandle semua pekerjaan rumah. Itu luar biasa loh. Saya nggak nyangka dia seperti itu. Tapi ternyata dia menghandle semua. Dan ternyata sejak muda dia sudah terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah. Ya, mengepel, mencuci piring, memasak, belanja. Itu jarang-jarang lelaki seperti itu ya saat ini. Ya, tapi itu plus, nilai plus bagi laki-laki ya. Dan itu juga memulihkan saya kepada laki-laki seperti tadi latar belakang saya kecil kepada ayah kurang bertanggung jawab, ternyata dia begitu ya, dia ada lelaki seperti ini dia. Jadi pernikahan itu memulihkan banyak hal gitu ya. Next.
Kemudian ini dia, pernikahan kami akhirnya banyak memulihkan persepsi saya tentang laki-laki. Pendengaran saya juga baik. Sekarang saya bisa mendengar normal seperti kita semua mungkin. Lalu saya akhirnya meninggalkan game gitu ya. Tidak baik ya. Perlahan-lahan, bahkan setelah lahir baru saya masih suka, tapi akhirnya di sini kita dituntut gitu ya, tidak boleh lagi, lalu memberi soal kemalasan dan banyak lagi. Oke, thank you, saya sudah diingatkan lagi, terima kasih ya.